Shalom. Shalom. Lagi-lagi. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Koordinasi dan Ambil Anlay itu perkenalan kami siswa protokol akan membacakan susunan acara ibadah di sore ini. Pertama sedang kita lalui bersama. Yang kedua ibadah inti. Ketiga penutup dan pertama. Selanjutnya kami memanggilkan Ibarisi untuk hadir untuk ibadah di sore ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami masuk dalam acara kita di sore hari ini, kami ajak jemaat untuk berdiri menyanyikan satu lagu di bagian itu fokus awal di sini. akhir dari lagu ini, ibadah kita di sore hari ini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau penyembuhku, menolongku diutus Bapa-Ku. Buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kudus Kau hadir di sini. Oh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penyembuhku, menolongku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baik, akhir dari lagu ini saya minta Kakak Tulus untuk membuka ibadah kita di sore hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kehadiran pada sore hari ini. Kami bersyukur berkat kepercayaan yang Kau sudah berikan kepada kami. Semoga kami mulai ibadah pada pagi sore hari ini Tuhan, pada dari awal hingga akhir kami semua serahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ternyata sampai sini kami bersyukur sampai sekarang. Terima kasih. Semoga mulai ibadah Tuhan semua serah kepada-Mu, dalam-Mu kami berdoa. Amin. Kami lanjut dengan ajar selanjutnya itu pujian Yesus dalam dunia. Yesus yang mulia, Dia
Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak-Mu tidak lupa untuk mengucap syukur segala sesuatu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat sore hari ini juga Tuhan, hari lamanya kami bekerja dan melakukan aktivitas kami tetapi Tuhan, hari yang ketujuh di dalam hari yang kudus, hari Sabat. Itulah sebabnya Tuhan seluruh umat Kristiani semua datang untuk memuji dan mempermuliakan nama Engkau, dan juga kami yang ada di tempat ini datang untuk memuji dan mempermuliakan nama Engkau. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan saat ini dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus berikan hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur, agar setiap kebenaran firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan itu membuahkan hasilnya Tuhan. Dan juga hamba-Mu akan menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dipenuhi dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan tidak mampu Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus-Mu berfirman agar kami dapat mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami berdoa alaskan hanya satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kami berdoa, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya sendiri di sini bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kalau saya berdiri di tempat ini, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua juga, saya banyak berterima kasih juga. Mungkin di sini saya baru pertama kali pelayanan di tempat ini. Jadi terima kasih juga setiap anak-anak Tuhan yang sudah percayakan untuk melayani di tempat ini. Dan sebelum kita membuka firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri karena mungkin teman-teman sini sebagian ada yang tahu dan sebagian ada yang belum tahu. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Emerson Wanimbo, saya dari Kabupaten Tolikara dan sekarang kuliahnya di Semarang. Jadi kuliahnya di Semarang dan di situ sekolah STT. Jadi kuliahnya di Semarang, terus sudah selesai, akhirnya saya memutuskan untuk kursus lagi di sini. Jadi sekarang lagi kursus dan bantu pelayanan sama-sama dengan Bapak Pendeta MPH di Cemari. Itu perkenalan singkat. Nama saya Emerson Wanimbo. Ini yang di Meriam. Jadi mereka pakai gede, dan orang-orang Israel itu mereka selalu gunakan kata shalom. Shalom itu dia punya artinya damai sejahtera. Jadi saya akan memberikan tema atau judul pada kesempatan di sore hari ini tentang damai sejahtera. Karena saya melihat di dunia ini, di universal ini tidak ada damai sejahtera. Bahkan kita hidup di negara hukum, tetapi tidak ada damai sejahtera satu dua pun. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan keadilan, penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Kita melihat satu firman Tuhan, kita buka langsung di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Sudah ketemu? Katakan amin. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kita akan membacakan firman Tuhan ini sama-sama, hitungan yang ketiga, 2, 3, 1. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Puji nama Tuhan, amin. Jadi firman Tuhan ini berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kenapa saya harus memberikan tema tentang damai sejahtera? Kenapa saya harus memberikan tema damai sejahtera? Pasti setiap orang-orang yang kalau memberikan tema itu pasti semuanya ada alasan.
Jadi kenapa saya harus memberikan tema damai sejahtera? Karena firman Tuhan berkata, poin yang pertama di sini kita melihat ayat yang sama, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi alasan untuk saya memberikan tema damai sejahtera itu karena firman Tuhan sudah berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi damai sejahtera harus ada di dalam hidup kita. Kenapa harus ada di dalam hidup kita? Karena Tuhan Yesus sudah berikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata bahwa firman Tuhan ini damai sejahtera memberikan bagimu. Berarti damai sejahtera itu harus ada di dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, di sini ada 3 poin yang saya akan bagikan kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi mungkin kita butuh waktu 3 jam ya. 3 jam. Dan itu poin yang pertama, damai sejahtera harus ada di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi damai sejahtera itu harus ada di dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dulu kita tidak bisa datang ke Jawa di sini, ke Pulau Jawa sini, tetapi kita bisa datang di sini karena damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu. Jadi poin yang pertama adalah damai sejahtera itu harus ada di dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, kenapa saya harus memberikan tema tentang damai sejahtera? Kita melihat lagi ayat yang sama. Di sini berkata bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi damai sejahtera Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita melalui karya Tuhan di kayu salib. Jadi damai sejahtera itu harus ada di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Jadi damai sejahtera itu harus ada di dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Kenapa saya harus memberikan tema tentang damai sejahtera? Alasannya adalah Allah memanggil kita untuk hidup di dalam damai sejahtera. Karena Allah firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Berarti damai sejahtera itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, kenapa saya harus memberikan tema damai sejahtera atau shalom? Kita melihat lagi alasannya. Karena damai sejahtera itu kehendak Tuhan. Karena damai sejahtera itu kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, salah satu bisa membacakan di dalam 1 Korintus pasal yang 14 ayat yang ketiga. Kenapa saya harus memberikan tema tentang damai sejahtera? Alasannya adalah karena damai sejahtera itu kehendak Tuhan. 1 Korintus pasal yang 14 ayat yang ketiga. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin, puji Tuhan. Damai sejahtera itu, saya melihat Tuhan kehendaki damai sejahtera, tetapi di negara Republik ini tidak ada damai satu waktu. Banyak pembunuhan, banyak pemerkosaan, banyak problem yang terjadi di Republik ini. Padahal Tuhan kehendaki tidak ada. Tuhan kehendaki itu damai sejahtera, bukan kekacauan. Jadi alasan kenapa saya harus memberikan tema damai sejahtera, karena Tuhan kehendaki, Tuhan kehendak atau kehendak Tuhan, damai sejahtera itu kehendak Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita berbeda-beda suku budaya, tetapi mempersatukan itu karena damai Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi inilah alasan saya memberikan judul sesuai dengan ayat ini. Kenapa saya harus memberikan tema tentang damai sejahtera? Karena damai sejahtera Tuhan sudah tinggalkan di dalam kehidupan kita, itu poin yang pertama. Terus Allah memanggil kita untuk hidup di dalam damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera itu kehendak Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Dalam apa?
dalam kebenaran. Amin. Di dalam kebenaran untuk mendapatkan damai sejahtera, hati kita, pikiran kita teguh kepada firman Tuhan. Kalau di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera. Untuk mendapatkan damai sejahtera hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya hidup di dalam kebenaran firman. Itulah untuk caranya kita mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera dunia berikan sementara, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu untuk selama-lamanya. Bahkan akibat dari kebenaran itu ialah ketenangan, ketenteraman. Untuk apa? Selama-lamanya. Kalau kita butuh ketenangan, butuh ketenteraman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman. Maka kita akan mendapatkan itu ketenteraman, ketenangan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hatinya teguh kepada firman Tuhan, itulah mereka akan mendapatkan damai sejahtera dan mereka akan rasakan ketenangan di dalam kehidupan kepribadian mereka. Jadi bagaimana caranya untuk mendapat damai sejahtera? Yaitu kembali lagi kepada firman Tuhan. Tidak ada di luar firman Tuhan. Kita mendapat ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera itu hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu hanya ketika kita hidup bergaul dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan namanya damai sejahtera, ketenangan, bahkan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi caranya untuk mendapatkan damai sejahtera adalah sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berarti damai sejahtera ada perbedaan. Dunia dengan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi di sini ayat ini ada perbedaan damai sejahtera yang Tuhan berikan, ada yang dunia berikan. Jadi dunia berikan itu seperti apa? Banyak orang-orang, banyak pejabat-pejabat, mereka jalan makan minum sana, korupsi sini sana, mereka hanya dapat ketenangan, dapat damai sejahtera, tetapi akhirnya korupsi ditangkap. Itu damai sejahtera yang dunia berikan. Berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Hidup kita dalam firman Tuhan berarti tentunya di dalam itu ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh namanya damai sejahtera. Jadi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, berarti kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Kalau di luar Tuhan, itu hanya damai sejahtera untuk sementara. Banyak orang-orang saya lihat sekarang ini, banyak yang korupsi, banyak ini, itu dan lain sebagainya. Itu hanya karena mereka untuk ketenangan sebentar, akhirnya korupsi, tetapi akhirnya mereka ditangkap lagi. Saya lihat, merenungkan lagi dengan hal ini. Kalau Rasul Paulus itu begini. Dia karena kebenaran firman Tuhan dipenjarakan, dia tetap bersukacita. Ditahan pun dia tetap memuji Tuhan. Itu Rasul Paulus. Kalau di dalam kehidupan kita sekarang banyak orang-orang yang korupsi, terus mereka dipenjarakan. Apakah mereka di sana bersukacita? Apakah mereka di sana merasakan damai sejahtera? Saya pikir tidak ada. Kalau saya merenungkan hal ini, mereka tidak bisa merasakan sukacita di dalam penjara. Mereka tidak bisa merasakan damai sejahtera. Mereka tidak bisa merasakan ketenangan, ketenteraman dalam kehidupan mereka. Untuk mendapatkan hanya damai sejahtera itu di dalam Tuhan. Jadi kita harus mencari Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak pernah akan mengecewakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan sahabat, teman atau siapapun, dia mengecewakan. Bahkan dia bisa membuat kita menangis. Tetapi kalau kita sebaliknya kita bergaul dengan Tuhan, bersekutu dan hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan dia pun tidak pernah akan mengecewakan di dalam kehidupan kita semua. Jadi itu damai sejahtera, ada perbedaan dunia berikan dengan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Allah untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kesimpulan, damai di hati, damai di bumi, damai di surga. Di surga itu tidak ada pembunuhan, di surga itu tidak ada problem masalah, hanya damai sejahtera, puji-pujian di surga. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak akan bawa jauh, dan doa firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Efraim Wea, MTH. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini dan memberikan kebenaran firman Tuhan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau sudah memberikan damai sejahtera hidup bagi kami, pengorbanan bagi kami, dan darah-Mu yang begitu mahal buat kami. Itulah memberikan damai sejahtera, dan kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hamba-Nya yang sudah menyampaikan, menguraikan bagi kami untuk hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dunia memberikan tawaran berbagai cara untuk sesat kadang, membuat kami kadang-kadang jatuh, membuat kami kadang-kadang kecewa lain sebagainya, tetapi Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami dan penebusan yang begitu luar biasa dan sempurna dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau memberikan damai sejahtera melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan, diuraikan oleh hamba-Nya. Kami berdoa juga untuk hamba-Nya dalam pelayanan, rencana-rencana ke depan, dan semua bersama dengan kami melayani Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan pakai menjadi saluran berkat lagi. Banyak orang melalui hamba-Nya, jiwa-jiwa dimenangkan di hadapan Tuhan, membawa kepada Tuhan, dan mereka mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sukacita daripada surgawi akan terus menolong setiap kami yang mendengar damai sejahtera. Kebenaran ini akan dalam hidup kami, dan melalui kebenaran ini akan terus menguatkan kami dan memberi kami kehidupan yang bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bisa mendukung yang sudah membawa firman di sore ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan Bapak Gembala Efraim, terima kasih sudah menutup firman ini dengan doa. Terima kasih. Bapak Pendeta Efraim untuk melakukan doa syafaat. Kita masuk acara selanjutnya, itu penutupan ibadah di sore hari ini, awal bulan
Sebelum kita menutup ibadah ini, kami bawakan puji-pujian yaitu terima kasih Tuhan. Di Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Semua ini Tuhan akan syukur bagimu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah, yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Engkau Tuhan, karena ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ini boleh selesai, semua karena campur tangan-Mu, semua karena penyertaan di dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah masing-masing, tidak hanya naik kendaraan, jalan kaki, kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih atas waktu kami kembalikan ke protokol. Baik, terima kasih. Terima kasih Ketua MC yang sudah memimpin kita dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.